Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nofrianti. Saya dari Prodi Teknologi Penggunaan Jauh Universitas Negeri Padang. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang persebaran curah hujan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pemusatan data analisis normal. Di mana di sini saya mengambil tahunnya dari tahun 1986 sampai ke 2020 di bulan Juli sebanyak 25 data. Di mana di sini yang akan dicari yaitu rumus Mean sama STDEF. Rumus Mean-nya itu sama dengan average ditarik dari banyak datanya itu dari bulan Juli itu dari data 6 tuh B6 sampai ke B32. Seterusnya itu STDEF. Rumusnya itu STDEF sama dengan STDEF ditarik dari B6 sampai ke B32. Dan selanjutnya itu kita mencari peluang analisis normal dengan rumus sama dengan Mean dikurang 70% dikali STDEF. Dan yang 80%-nya pun juga kayak gitu, cuma yang ditukar yaitu 80%, 90%, dan 50%. Dan dengan rumus jumlahnya itu sama dengan sum ditarik dari angka curah hujan yang kita dapatkan tadi yang dari 70% sampai ke 50%. Yang kedua itu kita mencari frek kumulatif. Frek kumulatifnya itu kita tahunnya itu sama dengan tahun yang tadi, datanya juga sama dengan tahun yang tadi, dengan normal tadi, dan sekarang kita akan mencari M dan F. M-nya itu cara mendapatkan M-nya itu kita harus mengurutkan datanya dari yang terbesar ke yang terkecil dan dapatlah M-nya. Dan untuk mencari rumus F-nya itu sama dengan 100 dikali data M tadi yaitu yang C6 sampai ke C30 ditarik ya, dibagi banyak datanya itu 25 ditambah 1 dan dapatlah hasilnya. Baiklah, selanjutnya itu kita akan membuat grafik regresi. Caranya itu kita akan memblok dulu datanya, itu data M dan F-nya, lalu kita ambil insert, dan di insert itu kita akan memilih scatter dan pilih bagian scatternya, dan lalu kita akan mengisi chord detailnya, axis detailnya, dan habis itu kita akan kita klik di bagian, ada bagian yang biru-birunya, kita klik bagian biru tuh, klik kanan, lalu kita ambil ADD Trendly. Habis ADD Trendly, kita akan keluarlah format Trendly-nya, lalu kita akan kita centang itu display equation on chart dan display or squid fall and chord. Lalu kita closekan dan keluarlah hasilnya, hasil Y dan R-nya. Itulah dapat hasil Y dan R-nya. Habis itu barulah kita bisa membuat peluang persamaan regresinya, itu yang 70%, 80%, 90%, dan 50%. Caranya yaitu, rumusnya yaitu di dalam grafik tadi kita sudah mendapatkan R pangkat 2-nya sama dengan 1. Jadi rumusnya itu R pangkat 2 R pangkat 2-nya itu dikali dengan 70%. R pangkat 2-nya tadi sama dengan 1, berarti rumusnya sama dengan 1 dikali 70%. Dan kayak gitu juga dengan 80%. 1 dikali 80%. Dan 90% pun kayak gitu, dan 50% pun kayak gitu, dan dapatlah hasil curah hujan minimnya. Selanjutnya itu kita akan mencari gamma bulan Juli. Yang dicari di sini yaitu IN curah hujannya, di mana rumusnya itu sama dengan ln diklik itu B2 dan dapatlah hasilnya, kayak gitu seterusnya. Yang selanjutnya itu rumus dari IN dari X rata-rata 2 yaitu sama dengan ln diklik
rata-rata 2, dimana di sini kita harus mencari rata-ratanya 2 dulu, baru kita bisa mencari IN dari X rata-rata 2. Dengan rumus rata-rata 2-nya sama dengan average ditarik dari B2 data dari bulan Julinya sampai ke data habisnya. Dan rumus dari rata-rata 2 INX sama dengan average itu dari data IN curah hujan yang kita cari tadi, kita klik dari sampai ke bawah dan dapatlah hasilnya. Lalu Y-nya sama dengan, rumusnya itu Y sama dengan rata-rata 2 dikurang dengan rata-rata 2 in X dan dapatlah hasil Y-nya. Selanjutnya itu kita mencari K-nya dengan rumus 1 ditambah dalam kurung 3,3 dikali log dan dikali berapa banyak datanya itu 25 dan dapatlah K-nya. Dan selanjutnya kita akan mencari range. Rumus dari range itu jumlah data terbesar dikurangi dengan data terkecil, di mana di sini data terbesar saya yaitu letaknya di B10 dikurang dengan B4. Dan selanjutnya itu kita akan mencari interval. Interval itu rumusnya itu F2 dibagi dengan F1, yaitu K dibagi dengan range dibagi dengan K dan dapatlah hasilnya. Selanjutnya itu kita akan mencari parameter bentuk dengan rumus sama dengan 1 ditambah akar dari 1 ditambah 4 dikali Y-nya tadi. Y-nya sama dengan 0,133 dalam kurung dibagi 3 dalam kurung dibagi 4 dikali Y-nya tadi 0,3 dan dapatlah hasilnya. Selanjutnya itu kita mencari Y. Y-nya kita udah dapatkan, yaitu rumusnya IN rata-rata 2 dikurang dengan rata-rata INX. Dan selanjutnya kita akan mencari rumus N-nya sama dengan N banyak datanya itu 25 dikurang 3 dikali dengan parameter bentuknya dibagi dengan banyak data. Selanjutnya itu kita akan mencari parameter skalanya, yaitu dengan rumus parameter skalanya sama dengan N, banyak datanya tadi yaitu N, dari N yang kita sudah dapatkan tadi yaitu L10 dibagi dengan C29 itu rata-ratanya, kita bagi dengan rata-ratanya. Dan selanjutnya kita akan mencari derajat bebas dengan rumus 2 dikali dengan yang parameter bentuk yang kedua tadi yang cari nilai N-nya tadi, kita kali dan dapatlah hasilnya. Selanjutnya itu kita akan mencari OI-nya, dimana di sini kita harus menentukan kelas K-nya dan selangnya. Kelasnya itu dari 1 sampai 6, selangnya itu interval kita mendapatkan 75,89. Jadi kita genapkan ke 75. Berarti selangnya dari 75 sampai ke 375. Jadi 6 kelas jadinya. Dan rumus dari OI-nya itu sama dengan kontif ditarik dari B2 sampai ke B26, yaitu jumlah data dari bulan Julinya dikurangi dengan selangnya tadi. Berapa selangnya tadi? 75 dan dapatlah hasilnya. Dan kayak gitu seterusnya. Dan kita akan mencari misalnya yang kelas keduanya itu kita tinggal menggantikan, yaitu yang 75-nya kita ganti dengan 150. Kita kurangkan dengan jumlah OI yang kita dapatkan tadi. Dan kayak gitu juga dengan kelas ketiga. Kelas ketiga kita gantinya yang 150 dengan 225. Jadi kita kurangkan dengan yang
OI kelas ke-1 tadi dengan OI yang ke kelas 2 tadi, dan kayak gitu juga ke kelas 4, 5, 6. Kita kurangkan, kita hanya menggantinya selangnya aja, dan kita kurangkan ke selanjutnya. Itu kita akan mencari PX-nya dengan rumus sama dengan 1 dikurang gamma dis dalam kurung eh eh XB-nya yaitu yang 75 di koma yang parameter bentuk yang N tadi, dan kita bagi dalam kurung 1 kita bagi dengan parameter skalanya dalam kurung kita tulis true, dan dapatlah hasilnya. Kayak gitu seterusnya. Dan nilai X2 sama dengan 2 tuh rumusnya itu 2 dikali parameter skala dikali dengan XB yang 75 tadi, dan dapatlah hasilnya. Dan lalu kita akan mencari XB-nya, itu dapat dari XB-nya itu selang tadi, selang kelasnya tadi. Dan selanjutnya itu kita akan mencari XI dalam kurung N dikali PX. Rumusnya itu sama dengan banyak datanya yaitu 25 dikali dengan PX-nya. Kayak gitu seterusnya. Dan rumus dari OI dikurang XI pangkat 2 dibagi XI dengan rumus OI-nya yang 22 dikurang dengan EI-nya dikali dipangkatkan 2 dibagi dengan 125, dan dapatlah hasilnya segitu. Dan selanjutnya kita akan mencari peluang curah hujan 70%, 80%, 90%, dan 50%. Jadi rumus X pangkat 2-nya dari tabel yaitu yang X dari tabelnya itu yang 96,148 yang biasanya itu 90,023 dikali dengan 70%, dan juga kayak gitu seterusnya. Dan rumus dengan curah hujan minimnya yaitu rumusnya rata-rata dikurang 70% dikali rata-rata 2 INX, dan dapatlah hasilnya. Dan selanjutnya itu kita akan mencari peluangnya. Jadi tadi kan kita udah mendapatkan peluang normal, kumulatif, dan gamma Joule. Jadi sekarang kita akan memasukkan angkanya tadi aja ke dalam rumus peluangnya, yaitu kumulatifnya tadi dapat hasilnya 0,7, 0,8, 0,9, 0,5, dan normalnya tadi juga dapat hasilnya, dan gamma juga udah dapat hasilnya. Dan kayak gitulah, kita tinggal ngopi aja gitu. Dan selanjutnya itu kita akan mencari gamma Desember. Gamma Desember ini sama dengan gamma bulan Juli tadi, rumusnya juga sama kok, yang berbeda cuma data bulan Desembernya aja, yang dimana yang di sini cuma dicari IN curah hujan bulan Desember, IN dari X rata-rata 2, rata-rata INX, rata-rata STDF, dan Y. Terus parameter bentuk, parameter skala, derajat bebas, dan tambahannya di sini yaitu kita akan mencari HX-nya. HX yang dimaksud sama dengan peluang tidak melampaui nilai tertentu atau disebut dengan sebaran campuran, yang dengan rumus yaitu HX sama dengan 1 dikurang PC dalam kurung X. PC-nya kita dapatkan yaitu 0,9, jadi 1 dikurang 0,9. Dan selanjutnya itu kita akan mencari GX sama dengan sebaran peluang kumulatif di dalam kurung X kecil dari 0. Jadi GX-nya sama dengan rumusnya itu HX
dikurang Q dibagi P. Jadi kita udah mendapatkan HX-nya tadi, kita kurang dengan banyak data dan P-nya. P-nya itu 26 dan dapatlah hasilnya. Dan selanjutnya kita akan mencari Fx. Fx itu atau yang disebut dengan peluang melampaui nilai tertentu atau sebaran gamma. Jadi rumusnya itu Vx sama dengan 1 dikurang Gx. Jadi itu kita udah mendapatkan Gx-nya tadi, berarti kita rumusnya itu 1 kita kurangkan yang kita dapatkan hasil Gx-nya tadi. Gx-nya tadi dapat hasilnya 0,0624 dan dapatlah hasil Fx-nya itu 0,9376 dan itulah jawabannya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.